Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama hajara ila Madinah Munawwarah katsiran al-watan fa haqqaqa Allah subhanahu wa ta'ala su'lah. Wa qala Umar bin Khattab wa wasani min khulafir rasyidin laula hubbul watan la kharubal buldan fa bihubbil autan umirat buldan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyidin wasyakirin. Tentu saja selaku langkah pertama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang ketika hijrah ke Madinah dengan berlinang air mata menoleh ke Mekah mengucapkan tanah airku, dan banyak sekali beliau ucapkan. Maka kemudian Allah menyampaikan permohonan beliau karena cintanya kepada Mekah dengan kembalikan Rasulullah ke Mekah dan disempurnakan agama Islam di kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Juga rahmat sejahtera kita persembahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya yang sama-sama dengan Rasulullah memperjuangkan agama ini hingga tersebar ke para pelosok bumi. Dan salah tidro sahabat yang sangat terkenal yang buno kamu nukilkan kata-kata beliau, yaitu Umar bin Khattab. Nukil Umar, laula hubbul watan la kharubal buldan fa bihubbil autan umirat buldan. Nukil Umar, jika bukan karena cinta tanah air maka sungguh hancurlah negeri-negeri yang tidak ada sumber dayanya, dan dengan cinta negeri dibangunkan segala negeri-negeri. Yang sering diucapkan oleh orang yang ungkapan tersebut adalah hubbul watan minal iman. Orang beranggapan bahwanya hadis Rasulullah bukan hadis, ini kan sebuah hadis. Ini adalah ungkapan para ulama yang awal mula yang mengungkapkan kata-katanya karena dipahami dari berbagai nas Al-Quran dan hadis adalah Imam Ismail Al-Haqqi Al-Hanafi yang meninggal di 27 Hijriah yang lalu. Leher tuh yang kelewat. Goknya yang ungkapnya pun kan hadisnya. Sering tanya udah fikir nadafah minal iman yang hadis, hubbulatan minal iman yang hadis, bukan. Itu bukan hadis. Ungkapan para ulama yang dipahami dari pada berbagai penakenas. Dan kemudian oleh salah sidro pendiri NU yang daripada Hasyim Asy'ari kepegat ke lagu perjuangan ya lal watan yang kan hadis. Jadi karena tinggal keungkapannya Allah bahlum pegahnya menteng nyo ke selaku penakeun tafakkur kedayo. Kadang-kadang taranung-renungnya na manfaat yang bisa tak petik le kedayo. Tunggu-tunggu sekalian, sejarah telah membuktikan bahwa di Mutiaranya lahir tokoh-tokoh besar yang cinta tanah air, cinta kenang grogu. Urungnya nggak perjuangkan khobor riasah, tetapi karena sayang kenang grogu maka gebeda, gepakat lain untuk pernah ngebangun nanggro karena rasa cinta kepada negaranya, pada tanah airnya. Tunggu-tunggu sekalian, para pendahulu katanya kalau ketinggalkan sumbangsih besar dikarenakan cinta kepada tanah airnya. Contoh paling monumental mungkin itu hendak sadari orang ni bawahnya nikmat di bernunyo hanai tamang urang bang beda agama mekang teo lebih-lebih Cina pakon yang karena kesadaran yang ditinggalkan oleh urang awai sadar betul untuk memproteksi menjaga agar anak cucu sehingga diusahain nang rodroy cinta nang rodroy nyada ku bahli orang kan tatuk tiba-tiba yang timbul karena kesadaran urang awai. Tempat yang hanya jamah di Cina untuk doa, tapi bernun insyaallah hingga orang yang matang terpelihara. Bagian daripada cinta tanah air urung awai ngepageun nang grogoronyo nyan sumbang sih urung awai untuk sekalian. Karena cinta kau nyan pernah kenang grogoronyo nyan salah saboh pernah bukti yang hana mungkin tak pungkiri le kedayo bahwa urung mutiaranyo timoh sino para pejuang yang cinta kepada tanah ieu kan. Karenanya merupakan modal awal untuk bisa
pastikan urang Islamnya makmur jaya dan juga ibadah dengan sempurna. Tengok lun ketika Rasulullah wafat, para sahabat malah bersih tegang, gemudawa hampir harap 2 urut telat Rasulullah ke semano ke pegat penakan fardu kifayah, dikarenakan ge fikir so yang akan mengantar Rasulullah andahnya. Nah, dengan pegangan kan masalah imamah so akan memimpin umat Islamnya. Nyan yang dibicarakan hingga telat Rasulullah tajid orang. Nyan karena penting masalah imam. Orangnya mungkin tanya kata ledor, kamu rasa hana tak penting lirayan bahwa nyo terfikirkan bahagian daripada kewajiban kita Islam. Tunggu-tunggu sekalian, bahwa urung-urung awal kagak ubah pernah kerja sayang luar biasanya, dan di sino muncul tokoh-tokoh yang bahkan bukannya memimpin PD juga memimpin Aceh. Nah, terharapkan semangat urung yang tertular ke kita orangnya, sehingga kita bisa benakan tak berbuat tak tinggalkan sesuatu ke anak cucu yang sehingga hukum insyaallah. Berujih na tabah ungkapan beno mai alun munya perle mat PD mat mutiara ile. Munya perle kuasai PD kuasai mutiara ile. Pe mana wallahu alam. Dudo lun dupa tayan bahwa mutiara nyona sesuatu yang harus tak jaga tak kenang penuh sejarah yang oleh generasi katanya orangnya harus tak sadari ya tayan. Nah, takalan kondisi katanya orangnya seolah-olah nam dalih yang katanya, tapi bendingan bahwa pemimpin yang terangkat orangnya baik dari mulai tingkat ubud, geci, mukim, camat, bupati hingga seterusnya yang andil katanya madu dan punya katanya tak fonis bahwa orang yang hana adil ke zalim kah segala macam kah karena dosa katanya kan karena gonyan hanya sebagai makhluk dikirim oleh Allah untuk katanya untuk mendalimi katanya karena dosa-dosa katanya, sehingga Allah mendoakan sering dengan doa Allahumma la tusallit alaina bi zunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allah ne kirim pemimpin ke kamu urang hanayo ke drawana hana sayang ke kamu hana cinta ke tanah iya yang baik nak kirim tagai tapi ke kirim ciptakan bizunubina dengan gara-gara dosa kita. Maka dosa ini harus kita akui sebagai sebuah kesalahan, bahwa apa yang terjadi kerja karena salah kita nyodong sekalian. Bahkan uronyo pemimpin kita syarah-syarah kita yang lebih amanah oleh Allah untuk mengurus urusan kita, untuk mengurus urusan orang muslimin. Orang-orang kata pujuk, kata penjara apa nak urusan roh Islam kepada orang yang sering tak sebut sebagai mendalimi kita, hana puas segala macam. Tunggu-tunggu sekalian, Acehnya penuh sejarah kegemilangan. Aceh pernah menjadi salah satu daripada 5 negara terbesar di dunia dalam kekhilafan Islam. Yang pertama tentu saja Ottoman Turki, yang kedua Kerajaan Safawi di Iran, Maghribi di Maroko Afrika, kemudian Mughal di India, Aceh Darussalam di Asia Tenggara. 5 besar di dunia dengan armada laut yang luar biasa yang di abad ke-16 hingga 17. Man nyandron pakat bak jaman lom hana mungkin le uronyo hai Yahudi uronyo memimpin dunia karena mereka bercita-cita membangun kembali kerajaan Sulaiman. Maka kapanpun dimanapun nyan yang pegah lewat Yahudi hingga bangkit uronyo getanyo na sejarah, dengan sejarah kita bisa jaya kembali baik tua sejarah uronyo pakan lagi Eropa uronyo Aceh dekana tua ke sejarah dengku hana tak tedro dele hana tak pesodro tu tapi kinyo sodro tu meminjam istilah yang digunakan oleh Tunku Hasan Muhammad Ditiro atau sering disebut wali, pakan urang Aceh Hawaii ditaklukkan oleh Belanda. Karena bak urang Aceh nak istilah itu dalam bahasa Inggeris superiority complex. Na rasa haya draw aku. Na rasa hebat draw urang Acehnya. Bepasai jih kafe ya kuasi gedayo. Bepasai jih kafe ya jah gedayo. Gedayo urang Islam. Gedayo aku pulang nang geronyo kan keji. Menasa hebat haya draw aku. Maka hang tunduk. Maka dimanapun kapanpun bila menempatkan kafe tak akan ngelawan hang serahkan nanggo mudah-mudah ke kafe nyo yang urung awai deku rasa cinta agaknya kepada tanah iya dan dia sadari bahawa ge pulang nanggronyo ke urung Islam tayo Islam apa saya tajuk nanggro ke gop nyo narasa dot hayu nyo urung Aceh awai miai kalan urung kafe lagi kami mengkurap
nyambang kira-kira hanjut tahu dan pasti pernah ke mihaik pernah ke gelawan ya bah rudah di muka ini kai drop menang kira-kira yang urung Aceh jamun semangat luar biasa man uronyo apa yang nampak apa yang tersisa abang katanya dan yakin malah terjadi sebaliknya orangnya ketika katanya berhadapan dengan awak barat Eropah, Amerika, bahkan awak Jakarta sekalipun, katanya karena sifat inferiority complex, inferior selagi. Orang tak egop merasa rendah roh, merasa tanya becut katanya. Dia tak boleh haya tak boleh yan. Nyan nanti katanya. Yang dia tak awak truk iwoi di luar haya tak tang wayang ubut katanya. Nyo perkara tu. Dua sejarah katanya. Hana rasa bangga terhadap diri roh diri. Enggak ada identitas. Dikarenanya katanya maka urungnya terjadi lagi. Pakan uronyo gedanyo hana harga hana yum bak mata gop karena draw hana tabuh yum draw tu kan salah gop tu karena gedanyo hana draw boh yum draw tu maka hana di boh yum le gop urung awai urung Aceh gedo boh yum draw maka dihargai le gop senang harganya karang buku nanti Aceher de Aceher kan Aceh nis nah beda-beda do menangan tiru awai tungku au bakai lawangsa tinggal kampung Cina kam nengai koyan dia kula di Leiden di Belanda dia mengajar di termasuk di Australia Washburn University dan tempat lain ieu wo Indonesia hang tim pe bagian nak kata pe ro ke Rashidin Pat beda antara Aceh dengan Aceh nis urang luar diakui ikun ngan bang Aceh bangsa Aceh kan Aceh nis kan urang Aceh diakui sebagai sebuah bangsa dulunya oleh urang luar ikarang buku dun buku wadun buku Aceher orang-orang Aceh jadi diakui sebagai sebuah bangsa kan orang tapi ketika orang suku bangsa yang diakui di dunia kan dong nak pegah ajak wo zaman lom gede bukan karena maju Aceh karena Islam jadi ketika kita kenang kembali masa lalu dah kenang Islam sebenarnya bahkan urunyan bisa jaya karena gemat dengan nilai keislaman orang yang hanalia tanya nyo persoalan ji renungannya dengan tarung kembali pakan urang Acehnya pernah berjuang karena mereka yakin bahwa Allah gepilih goknya sebagai orang Islam untuk you jaga agamanya orangnya nyo gepahami nyo tapi ke udip lagi dengan segala fasilitas hana tapi tanggungjawab kagak pun kan nyo dijadikan sebagai manusia dijadikan sebagai orang Islam nah tanggungjawab katanya untuk menjaga agamanya nyo yang gesadari le urang awai jadi kan tanyo tahu likut kelai bukan kanyan yang katanya pegahnya adalah agar mangat indatu katanya agar mereka bangga menjadi orang Islam nyo yang harus nabak katanya orangnya sehingga katanya ke depan juga bisa tak banggakan diri nah pura tinggal kat ucau katanya oh tahu tengok minta ku bahar ta padup trip itu ku paling je ke fitnah oleh katanya solusi tunggu-tunggu sekalian agar katanya Acehnya bisa kembali punya identitas dan tak rengkuh kembali kejayaan masa lalu hanya lain cara hanya dengan dua pertama dengan pendidikan yang kedua dengan kepemimpinan nyo dua faktor yang niscaya hanjut bila ingin tengok kembali menempati posisi yang hak bagi orang Aceh pertama pendidikan kedua kepemimpinan hanya cara lain pastikan anak kita yang memperoleh pendidikan yang layak dan maksimal agar dia tahu siapa dirinya, tahu siapa lingkungannya, tahu bagaimana sopat nanggrotoh hidup pat droi itu apa tang jawab nyo yang penting anak orang pendidikan pastikan benar kan tengok baik je anak jalanan baik itu melegop anak orang ku dipegah Le Sidro penyair pengarang novel dari Lebanon nanti Khalil Gibran getanyo tungku urang Islamnyo urangnya kagadah anaknya pegah lagi anak panah menyahana pah pernah tamat ge panahnya ipoh yang galai han jit drop le menancit anak getanyo dengku ji akan imita ngendroi mihana pah ta setirinoi rumah maka pendidikan menjadi hal muscaya wajib mutlak arakan reo hanjat tak boleh menanaju minta geroh hanse dan menyata boleh menan ken le anak reo SMP kaken le anak reo kagadah anak reo jih ngang reo jih pajuh bu reo idu rumah reo tapi pikiran roi pikiran ngon pikiran lingkungan kan pirang reo malah reo pikir urang bangai urang cicin betih pikir je gure karena Google yang pepu yang pelai yang juga Google tuan Google nah dominan hantai pikir urung badoh minta maaf yang reo jadi nyo timuh dalam anak reo
tengok kagak ada anak. Bahkan lu dengar orangnya SD kelas 6 kakan dia anak tengok anak jalanan, anak ngon, anak dunia maya. Nyo tunggu sekalian, sayang generasi pendidikan menjadi faktor utama. Menkiban cara tak pastikan pendidikannya. Gini harus peduli tunggu. Gini longkalan sangat peduli bila na musibah palain. Nah, penaken kondisi Palestina orang Rohingya ramai-ramai beda kan salah, kan hancur, kan hana penting katanya. Tapi yang lebih penting kondisi dor sino tak perhatikan. Pakan han mesti benar pikiran sumber daya yang nambah katanya, tak kumpulkan bersama, tapi sikula, tapi yuk buat ke uru-uru yang hana mampu, dia punya potensi, dia punya kemampuan, tak berikan mereka beasiswa, tak kumpulkan, tak pegak sabah fund donatur, tak bantu dengan dana untuk habis dah preh nyampak pemerintah aku. Getanya lagi semangat tak bantu penaken Palestina. Nyan masalah dunia kali tak buat dia ke sana. Le tak atar belakang di goji. Le tak hayah terpulih tengok. Ya, maka kalau fikir yang lebih real, semangat yang nak membantunya tak bantu syarat dalam filosofi sedekah pi lagi ancit. Wi bantu syarat telefon le remboh. Anak tu le warga ro tu urang kampung ro baru urung nikah orian. Kan hanya tak fikir urang jo tapi draw rile yang penting tak fikir bancara. Ndak ke menanjing yo bi ke keluarga le tu yang hana napakah bag neo tapi kemudian urang lingkar kampung neo baru urang sekitar ji baru urang jo mihana. Kan urang langsung ke urang jo bukan. Kan dia hanya peduli bukan. Tengok kali kontribusi selesai. Fikir ke depan menyena kemampuan ke nyo yang harus terpikirkan tokoh-tokoh di sini untuk menggalang dana. Tak pastikan urang yang ia buat hana peng tapi na ule na pikiran tak bantu. Yang jak sekolah hana dana baik dipeh beasiswa minta tak urusan. Malah tak mau penjara gara-gara beasiswa yang dum. Baik tak fikir tanya tengok. Lain tak fikir bantu support orang yang urang pondok tu persona jak keluar yang cerdas, dia tamat kita harapkan dia bangun nang tengok nyan dah bantu luku. Mana yang naik abut tak bantu nyan. Dengan pendidikan hana cara lain luku. Menyena pikiran lagi insyaallah ke depan Aceh bisa kembali berbangga diri. Yang kedua kepemimpinan. Syarat utama katanya bisa jaya adalah dengan gawe ke nawaknya ide jo sesuatu yang bisa je tak atur orang lain dengan tak aturnya ke draw tu nanggronyo maka bisa je tak pegat lagi maksud draw tu cuman ke suatu tajuk kepemimpinannya lagi lembugah beno na le kriteria pemimpin nujuk betalah-talah. Yang pertama tajuk kepemimpinan kita orang yang nayo ke Allah. Rabbana la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka. Berarti tak pastikan tak serahkan kepemimpinannya baik geci hingga tu presiden kurang nayo ke Allah. Munya ke Allah hanayo itu lain yo nunggu. Yang kedua ke orang yang na cinta ke tanah iye. Itu pun sejarah. Itu sosok nenek moyang ji. Orang Aceh penuh filosofi Islami dalam segala aspek kehidupan. Gepegak rumah Aceh pi ke dia orang kiblat. Hana payah tengok kiblat orang Aceh. Rumah Aceh ke dia kiblat. Dan orang Aceh yang penuh semangat jihad. Hana budaya Aceh yang tengun orang nonton. Hana menari lagi-lagi hana yang serati gimana kalau? Serati yang semangat juang, yang tarian perang kan. Jadi orang Aceh penuh semangat. Pemimpin dah pilih yang cinta dia bisa dikubah budaya-budaya yang positif penuh nilai-nilai Islami. Nyo yang harus tengok. Yang cinta ke tanah airnya, yang terakhir benar sayang ke kita sayang kepada rakyatnya. Begitu pula bahawa jihadir kenan karena diamanahkan oleh Allah untuk memikirkan nasib rakyatnya, kan hanya untuk nak deken-deken kan nyantok, kan hanya fikir ke guru-guru macam bukan bahawa getanyo punya ubebut dah fikir orang dia ndak hana geci ndak hana opati je cerita mudik mana masalah nak dia mentabuk gero tu tapi kan ehnan tugas awaknya ketika urunyo kondisi nangro lagi anak getanyo dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam kehidupannya, narkoba, pengaruh teknologi segala macam. So fikir dia di sini ke negara hadir seharusnya memproteksi melindungi generasi agar penakun beicok lego bek gado beicok li penakun le narkoba beicok li pengaruh teknologi yang sesat nyo yang harus hadir pemerintah memproteksi dengan berbagai kebijakannya nyo kehadiran kalian yang penting nasib rakyat benar fikir bahwa keselamatan kesejahteraan kebaikan rakyat nyan ke yang harus lakukan. Jadi nyan ke leboh kriteria singkat menteng
so yang paling yo ke Allah, kiban keteria urang yang cinta ke nanggro, kiban urang yang nasayang ke gedayo, yang mungkin akan panjang insyaallah akan tersampaikan pada waktu yang lain. Ehno mentang wali uroyo sebagai selingan mentang renungan bagi gedayo, moga-moga na manfaat kepada gedayo mandum. Dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.